Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sriwayuni dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak korupsi. Dampak-dampak korupsi ada 7. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap pengetahuan hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Yang ketiga, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan ini pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pejabat dan pegawai pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dampak korupsi yang kedua yaitu dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Meliputi 1. Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan sendiri berjalan lambat. Lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga karena korupsi. Permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis dan mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi hukum, dan sebagaimana sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Yang keempat, meningkatnya aspek kriminalitas. Korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Dampak korupsi yang ketiga yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Meliputi 1. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Melindungi seseorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat. Yang kedua, matinya etika sosial. Politik aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Dampak korupsi yang keempat yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Meliputi 1. Menguatnya plutokrasi. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah untuk referensi rakyat. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dampak korupsi yang kelima yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Meliputi 1. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang kedua, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga rakyat. Dampak korupsi yang kelima yaitu dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan.
Lemahnya garis batas negara. Nelayan asing di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. Yang kedua, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri, efek yang sangat merusak yaitu kekerasan. Dampak korupsi yang ketujuh yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. 1. Meliputi menurunnya kualitas lingkungan. Akibatnya yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.